Sebuah konsep yang begitu mendasar dalam kehidupan kita, namun seringkali tidak kita pahami secara mendalam. Kita menggunakannya setiap hari, menjadikannya pusat dalam pengambilan keputusan, tapi jarang memikirkan bagaimana sistem kompleks di baliknya bekerja. Dari perdagangan barter sederhana hingga transaksi digital yang canggih, dari koin logam kuno hingga cryptocurrency masa kini, dunia keuangan terus berevolusi dengan pesat. Dan kita semua, baik sadar atau tidak, menjadi bagian dari evolusi besar ini. Inilah saatnya untuk kita menyibak tapi misteri di balik uang dan lembaga keuangan yang menggerakkan peradaban manusia dari masa ke masa. Dalam eksplorasi komprehensif ini, kita akan menjelajahi 12 topik utama yang akan memberikan kita pemahaman mendalam tentang dunia keuangan. Kita akan membahas pengertian dan sejarah panjang uang, fungsi-fungsi krusialnya dalam ekonomi, berbagai klasifikasi uang berdasarkan bentuk, nilai, dan penerbitnya, serta bagaimana teknologi telah dan terus mentransformasi sistem keuangan global. Perjalanan ini tidak hanya penting bagi para pelajar ekonomi, tetapi juga sangat relevan untuk setiap individu yang ingin menavigasi dunia keuangan modern dengan lebih cerdas. Apa sih sebenarnya uang itu? Definisi sederhana namun mendalam. Uang adalah alat pembayaran sah dan diterima secara umum dalam transaksi ekonomi. Tapi, di balik kesederhanaan itu, terdapat kompleksitas luar biasa. Uang adalah buah pemikiran dan kesepakatan sosial manusia, sebuah teknologi yang mengubah dunia. Di Indonesia sendiri, otoritas penerbitan uang dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Uang merupakan bentuk aset keuangan yang paling liquid, artinya paling mudah digunakan untuk bertransaksi tanpa kehilangan nilai nominalnya. Likuiditas inilah yang menjadikan uang sangat istimewa dibandingkan aset lainnya seperti properti atau emas. Sejarah uang adalah cerminan evolusi peradaban manusia itu sendiri. Dimulai sekitar 10.000 tahun lalu dengan sistem barter atau pertukaran langsung barang dengan barang. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan yang jelas. Sulit menemukan kecocokan ganda antara kebutuhan dua pihak. Lalu muncullah uang komoditas sekitar 3.000 sebelum Masehi, di mana benda-benda berharga seperti garam di Afrika, kerang di Asia dan Amerika, atau ternak di Eropa menjadi alat tukar standar. Inovasi berikutnya terjadi sekitar 700 sebelum Masehi di Lydia, Asia Kecil, dengan ditemukannya koin logam pertama dari emas dan perak, cikal bakal uang logam modern. Perjalanan berlanjut ke Tiongkok abad ke-7 dengan uang kertas pertama hingga abad ke-20 dengan uang fiat yang didukung oleh kepercayaan pada pemerintah. Dan kini, abad ke-21 dengan uang digital dan cryptocurrency. Fungsi utama uang ada 4, sebagai alat tukar, penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran tertunda. Mari kita elaborasi satu persatu. Sebagai alat tukar, uang mengatasi masalah fundamental atau kecocokan ganda dalam sistem barter. Bayangkan, seorang peternak ayam ingin membeli sepatu, tapi pembuat sepatu tidak membutuhkan ayam, melainkan membutuhkan gandum. Dalam sistem barter, transaksi tidak akan terjadi. Uang memecahkan masalah ini dengan menjadi perantara universal, sehingga peningkatan efisiensi ekonomi secara eksponensial. Efisiensi ini membuka jalan bagi spesialisasi dan pembagian kerja yang menjadi fondasi ekonomi modern. Sebagai penyimpan nilai, uang memungkinkan kita menyimpan daya beli untuk digunakan di masa depan. Yang menjual hasil panen tidak perlu langsung membelanjakan seluruh pendapatannya. Ia dapat menyimpan sebagian dalam bentuk uang untuk digunakan nantinya. Namun, fungsi ini memiliki tantangan, yaitu adanya inflasi. Inflasi mengikis nilai uang seiring berjalannya waktu. Jika tingkat inflasi 5% per tahun, maka daya beli 100.000 hari ini hanya setara dengan 95.000 tahun depan. Itulah mengapa memahami inflasi sangat penting dalam pemecahan keuangan jangka panjang.
Di negara-negara dengan hiperinflasi seperti Zimbabwe, beberapa tahun yang lalu, uang gagal berfungsi sebagai penyimpan nilai yang baik. Sebagai satuan hitung, uang menjadi standar universal untuk mengukur dan membandingkan nilai barang dan jasa yang sangat beragam. Fungsi ini memudahkan kita membandingkan nilai relatif dari jasa potong rambut dan konsultasi hukum. Tanpa satuan hitung yang seragam, ekonomi modern yang kompleks ini akan lumpuh karena sulitnya menghitung nilai relatif berbagai barang dan jasa. Bayangkan kita harus mengetahui harga sebuah mobil dalam satuan beras, ikan, atau jasa desain grafis. Hal ini sangat tidak efisien. Uang memecahkan masalah ini dengan menyediakan denominasi standar yang dapat digunakan untuk mengukur semua nilai ekonomi. Sebagai alat pembayaran tertunda, uang memungkinkan transaksi kredit di mana pembayaran dilakukan di masa depan. Fungsi ini sangat krusial dalam ekonomi modern yang bergantung pada kredit. Tanpa fungsi ini, KPR untuk membeli rumah, kredit kendaraan, atau bahkan kartu kredit tidak akan ada. Bayangkan harus membayar tunai untuk semua pembelian besar. Ekonomi akan jauh lebih lambat. Fungsi ini juga memungkinkan bisnis berinvestasi untuk ekspansi sebelum mendapatkan keuntungan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ada risiko yang perlu dikelola, yaitu utang yang berlebihan dapat menciptakan krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2008. Berdasarkan bentuknya, uang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Pertama, uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik berupa uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari. Di Indonesia, uang kertas memiliki denominasi 1.000 hingga 100.000, sementara uang logam dari 100 perak hingga 1.000. Kedua, uang giral, yaitu alat pembayaran dalam bentuk cek, bil yang giro, atau wesel yang dikeluarkan oleh bank umum. Uang giral hanya beredar di kalangan tertentu dan memerlukan kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Ketiga, uang elektronik meliputi e-money dan e-wallet yang semakin populer dalam dekade terakhir. Jenis ini akan berevolusi cara orang bertransaksi, mempercepat dan mempermudah pembayaran, serta membuka akses keuangan bagi mereka yang belum terlayani oleh perbankan tradisional. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, uang bernilai penuh, di mana nilai intrinsik atau nilai bahan pembuatannya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya, koin emas dan perak di masa lalu. Jika nilai nominal koin adalah 10 gram emas, maka bahan koin itu sendiri benar-benar terdiri dari 10 gram emas. Kedua, uang tidak bernilai penuh atau token money, di mana nilai nominalnya jauh lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Hampir semua uang modern termasuk dalam kategori ini. Selembar 100.000 hanya berbiaya produksi sekitar 5.000. Uang jenis ini mengandalkan kepercayaan masyarakat dan jaminan dari pemerintah atau bank sentral yang menerbitkannya. Berdasarkan penerbitannya, uang di Indonesia diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, uang kartal. Nah, uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, meliputi uang kertas dan uang logam. Legalitas penerbitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua, uang giral. Nah, uang giral ini diterbitkan oleh bank umum seperti BCA, Mandiri, atau BNI dalam bentuk cek, giro, dan produk perbankan sejenis. Yang ketiga, uang kuasi. Uang kuasi juga diterbitkan bank umum dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau rekening valuta asing.
Uang kuasi tidak bisa langsung digunakan untuk transaksi, tetapi memiliki likuiditas tinggi dan dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang kartal atau giral. Sirkulasi uang dalam perekonomian melibatkan 4 pelaku utama, yaitu bank sentral, perbankan, sektor real, dan masyarakat. Bank Indonesia mengedarkan uang kartal ke bank-bank umum yang kemudian mendistribusikannya ke masyarakat melalui penarikan tunai. Uang beredar di masyarakat untuk berbagai transaksi ekonomi sehari-hari dengan sektor real seperti pembelian barang dan jasa. Sebagian uang kembali ke sistem perbankan melalui deposito dan tabungan yang kemudian disalurkan sebagai kredit ke sektor real, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia memantau jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Peran lembaga keuangan sangat vital dalam perekonomian modern. Mereka bertindak sebagai intermediasi keuangan, mempertemukan pihak surplus dana dengan pihak defisit dana, sehingga mengoptimalkan alokasi sumber daya ekonomi. Tanpa lembaga keuangan, modal hanya akan terkonsentrasi pada segelintir orang dan tidak tersalurkan ke aktivitas produktif. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, masing-masing dengan karakteristik, regulasi, dan fungsi yang berbeda. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki posisi unik dalam sistem keuangan nasional. Berbeda dengan bank komersial, Bank Indonesia tidak berorientasi profit dan tidak melayani masyarakat umum secara langsung. Tugasnya fokus pada 3 mandat utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan inflasi. Selanjutnya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan uang rupiah dan independen dari pengaruh pemerintah atau pihak lain. Keputusan moneter Bank Indonesia seperti penetapan suku bunga acuan memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Bank umum adalah lembaga keuangan yang paling familiar bagi masyarakat, yang berfungsi untuk menyimpan uang, mengambil kredit, dan melakukan berbagai transaksi perbankan. Sesuai Undang-Undang Perbankan, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi utamanya meliputi penghimpunan dana atau funding melalui tabungan, giro, dan deposito, lalu penyaluran dana atau lending melalui kredit, dan jasa lainnya seperti transfer, clearing, safe deposit box, hingga bancassurance. Berdasarkan kepemilikannya, bank umum di Indonesia meliputi bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, lalu bank swasta nasional itu seperti BCA, Simniaga, dan Danamon, lalu bank asing itu seperti HSBC, Citibank, Standard Chartered, dan bank pembangunan daerah itu seperti Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, dan sebagainya. Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan perbedaan fundamental pada penggunaan sistem bagi hasil, menggantikan sistem bunga yang dianggap riba. Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan semakin berkembang pasca UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Produk bank syariah memiliki karakteristik unik. Untuk pendanaan, ada akad wadiah dan mudarabah.
Sementara untuk pembiayaan terdapat akad murabahah yang biasa disebut jual beli, dan juga musyarakah yang biasa disebut kemitraan, dan yang terakhir ada ijarah atau biasa disebut sewa. Tantangan utama bank syariah adalah meningkatkan pangsa pasar yang masih sekitar 6% dari total aset perbankan nasional dan edukasi masyarakat tentang konsep keuangan syariah. Bank Pekreditan Rakyat atau biasa disebut BPR adalah lembaga perbankan yang fokus melayani masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM, terutama di daerah pedesaan dan juga pinggiran kota. BPR memiliki batasan operasional yang tidak memiliki bank umum. Mereka tidak diperbolehkan memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti giro atau transfer, tidak dapat diikuti clearing, tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dan tidak boleh melakukan penyertaan modal. Keunggulan BPR adalah lokasi yang dekat dengan masyarakat sasaran, prosedur kredit yang lebih sederhana, dan pendekatan personal yang lebih intensif kepada nasabah. Meski demikian, BPR menghadapi tantangan dari fintech lending yang semakin agresif masuk ke segmen UMKM. Lembaga keuangan non-bank meliputi berbagai institusi keuangan selain perbankan yang memiliki fungsi spesifik dalam sistem keuangan. Perusahaan asuransi menyediakan proteksi terhadap risiko dengan prinsip pengalihan risiko melalui pembayaran premi. Dana pensiun mengelola kontribusi dari peserta atau pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun di masa tua. Perusahaan pembiayaan atau multifinance menyediakan kredit kepada konsumen untuk pembelian kendaraan, elektronik, atau kebutuhan lainnya. Perusahaan modal ventura berinvestasi pada bisnis startup dengan potensi pertumbuhan tinggi. Perusahaan penggadaian menyediakan pinjaman dengan jaminan bergerak. Masing-masing lembaga ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK dan memiliki regulasi khusus sesuai karakteristik bisnisnya. Pasar modal adalah tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Di Indonesia, pasar modal direpresentasikan oleh Bursa Efek Indonesia yang berperan sebagai fasilitator dan regulator perdagangan efek. Pasar modal memiliki dua fungsi penting. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk ekspansi, dan yang kedua yaitu sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Proses untuk menjadi perusahaan publik dimulai dengan initial public offering atau biasa disebut IPO, di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kali. Di pasar modal, investor dapat memilih berbagai instrumen sesuai profil risiko dan tujuan investasinya. Saham untuk potensi return tinggi dengan risiko tinggi, obligasi untuk pendapatan tetap dengan risiko lebih rendah, atau reksadana untuk investasi terkelola dengan diverifikasi. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dengan tugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia dan pengawasan pasar modal serta lembaga keuangan non-bank dari BP PAM LK. Tujuan utama pembentukan OJK adalah menciptakan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan juga stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin usaha lembaga keuangan, menetapkan peraturan, serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor keuangan.